bertahun-tahun di berbagai negara, defisit APBN itu tidak serta-merta melemahkan kurs atau mata uang sebuah negara. Nah, cuma karena situasinya lebih kompleks dari yang kita pikir dan keadaannya lebih tidak stabil, ini akhirnya berdampak. Berdampak gimana? Gini, kayak yang kita bedah ya teman-teman. Indonesia itu kebutuhannya atas impor itu lagi tinggi-tingginya. Walaupun neraca pembayaran kita itu masih positif ya, masih lebih banyak ekspornya, cuman pertumbuhannya itu beda jauh gitu. Pertumbuhan ekspor kita 0,90, pertumbuhan impor kita per PDB 7,18. Nah, kalau kita lihat perdagangannya di Q1, ekspor itu cuma tumbuh 0,34. Sedangkan impor itu naiknya 10. Dan itu membuat rupiah semakin tertekan dan tertekan dan tertekan. Sementara di sisi yang lain, kayak gue bilang tadi, itu arus modal terus keluar. Karena apa? Karena yang dilihat postur seperti ini. Keadaan seperti ini kalau menyangkut fiskalnya. Dan balik lagi, pemerintah sudah melakukan spending yang besar sekali. Dan salah satu spending terbesar itu datang dari subsidi energi. Kenaikan belanja subsidi energi kita lebih dari 266%. Dan kalau diangkakan, itu 100. Dan ini memang harus dilakukan, karena untuk menjaga perekonomian tetap jalan dan tumbuh, supaya tidak terjadi inflasi. Kalau ini tidak dilakukan, daya beli kurang dong. Jadi masalah subsidi pun sebenarnya nggak jadi problem, kalau cuma berdiri sendiri. Tapi karena sebab dan kausalitas seperti ini, akhirnya balik lagi, tekanan paling lemah datang ke rupiah, yang menyebabkan angkanya bisa sampai ke 17.000. Pertumbuhan ekspor kita melambat, beban subsidi semakin besar, belanja pemerintah semakin besar, belanja beban, dan sementara pendapatan negara kita nggak ngejar. Makanya yang terbebani tetap aja kurs atau mata uang.